Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 28 September 2025. Persidangan Majelis bulan Oktober. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah Minggu tanggal 5 Oktober pada pukul 8.00 dan pukul 17.00 WIB. Jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dapat mengikuti persiapan yang akan diselenggarakan oleh kelompok masing-masing atau secara serentak pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB melalui link Zoom yang akan disebarkan melalui AG kelompok atau pada kanal YouTube GKJ Joglo. Bagi para tamu yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan juga diharapkan untuk mempersiapkan diri. Renungan malam hari ulang tahun ke-30 pendewasaan GKJ Joglo. Untuk menyambut HUT ke-30 pendewasaan Joglo yang akan jatuh pada tanggal 7 Oktober 2025, Panitia menyelenggarakan renungan malam HUT ke-30 pendewasaan GKJ Joglo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB yang dapat diikuti secara online atau streaming di kanal YouTube GKJ Joglo. Kegiatan Komisi Warga Dewasa. Komisi Warga Dewasa atau KWD akan mengadakan kegiatan dengan tema sharing santai keluarga dewasa yang akan diadakan hari ini pukul 10.00 di GSP. Mohon partisipasi warga jemaat. Perjamuan kasih. Usai ibadah, marilah kita dengan semangat guyup rukun sebagai saudara seiman,
kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih di area GSP. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Sering kita lupa bahwa anugerah yang telah kita terima dalam Kristus sesungguhnya mengundang umatnya untuk hidup baru di dalam Tuhan. Hingga pada suatu saat nanti ketika Ia kembali, Tuhan mendapati kita layak di hadapannya. Maka marilah kita beribadah dengan penuh kesungguhan. Ibadah hari ini mengangkat tema Aku Memahami Akhir Zaman yang berdasar pada 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini kiranya berlangsung hanya di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan, Allah mengasihimu. Dan mengasihimu juga.
dipersilakan duduk. Saudaraku, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengucapkan bersama-sama 10 perintah Allah yang mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah 10 perintah Tuhan. Mari kita membacanya bersama-sama. Jangan ada padamu ilahi lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini apapun milik sesamamu. Umat yang terkasih, dalam kelemahan kita, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memanjatkan kidung penyesalan berdasarkan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan pertobatan kepada Allah, maka marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan
berdasarkan surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita nyatakan kesanggupan untuk hidup baru di dalam Tuhan dan menyambut anugerah Allah di dalam Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2, sungguh indah kabar mulia. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita datang di dalam doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha rahim, pencipta yang membentuk dan memelihara kami di dalam cinta kasih-Mu. Kami merasakan ya Tuhan akan penyertaan-Mu, kami merasakan perlindungan-Mu. Meskipun dunia yang kami jalani, kehidupan yang kami alami tidak berjalan baik-baik saja. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hadir di dalam masa lalu, masa kini dan masa depan kami. Sehingga pengharapan itu senantiasa tersedia bagi kami umat percaya yang senantiasa meletakkan kasih dan pengharapan kami kepada Engkau. Maka ajarlah kami ya Allah untuk menghidupi hari demi hari dengan mengingat anugerah-Mu, agar seberat-beratnya kehidupan yang kami jalani,
Semuanya dapat dilalui dengan cinta kasih-Mu yang meneguhkan dan merengkuh kami. Maka kiranya Engkau juga meneguhkan langkah kaki dan kehidupan iman saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan tengah dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Sekso Yudiono, untuk Ibu Rini Subekti, Bapak Diaken Mardiono, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah mereka ya Tuhan, dan kuatkanlah mereka, agar di dalam tantangan atas keterbatasan penyakit di dalam tubuhnya, saudara-saudara kami ini dapat terus melihat pengharapan dari Tuhan melalui berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami yang tengah berada di dalam gumul juang kehidupan. Kami yang tengah bergumul akan pekerjaan, pasangan hidup. Kami yang tengah bergumul dengan anak-anak kami atau relasi di dalam keluarga. Tuhan kuatkan dan teguhkan langkah kami. Kami juga mengingat dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah berada di dalam titik ujung pertanyaan-pertanyaan iman dan keberadaan mereka di hadapan Engkau. Kiranya saudara-saudara kami ini dapat menemukan jawaban atas keraguan dan pertanyaan yang terbersit di dalam benak mereka. Dan ajar kami untuk melihat saudara-saudara ini bukan sebagai mereka yang harus dihakimi, tetapi sebagai mereka yang harus dirangkul, mereka yang harus ditemani di dalam langkah juang pergumulan iman mereka. Kami teringat akan bangsa dan negara kami. Kiranya Allah menyatakan damai sejahtera-Mu atas bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyatakan keadilan-Mu bagi para pemimpin bangsa kami yang menjalankan kuasa mereka dengan sewenang-wenang. Kami berdoa Tuhan hadir dan menyertai mereka, agar mereka mengingat bahwa kuasa yang mereka pegang adalah milik rakyat, dan dengan demikian adalah milik Engkau ya Allah. Tolong kami semua untuk dapat mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa bagi perdamaian dunia, kami berdoa bagi keutuhan ciptaan-Mu ya Allah. Ajar kami untuk mengingat saudara-saudara kami yang menjadi korban ketidakadilan. Ajar kami untuk mengingat saudara-saudara kami yang harus merasakan lapar karena mereka dikondisikan demikian. Saudara-saudara kami yang harus tercabut dari tanah adatnya atas nama pembangunan. Saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah meskipun seharusnya negara menjamin hak mereka untuk beribadah. Maka kiranya Tuhan menguatkan kami. Sebagaimana Kristus mewartakan keadilan, damai sejahtera, dan pembebasan bagi setiap orang, maka kiranya kami pun diberikan keberanian untuk mewartakan keadilan, kesejahteraan, dan pembebasan bagi setiap orang. Meskipun di dalam prosesnya kami harus menemui rintangan-rintangan yang begitu berat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam persekutuan tubuh Kristus, sesama umat Kristiani di Indonesia. Kami berdoa mereka yang merindukan tempat ibadah, kiranya Tuhan tolong mereka untuk berjuang, untuk terus memaknai perjuangan mereka sebagai perjalanan dan peziarahan iman bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk GKJ Kanaan Tuhan. Setelah sekian lama mendambakan rumah ibadah, perlahan-lahan Tuhan menunjukkan cinta kasih-Mu kepada saudara-saudara kami ini. GKJ Kanaan telah memulai proses pembangunan. Maka kiranya ya Tuhan, Engkau juga kuatkan saudara-saudara kami di GKJ Kanaan agar segera terwujud impian yang mereka dambakan untuk memiliki tempat ibadah. Kami berdoa untuk GKJ Bumi Indah, kiranya Tuhan juga sertai perjuangan mereka untuk memiliki tempat ibadah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam kasih Kristus kami memohon dan berdoa. Amin.
umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan umat yang bertugas, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan dan persembahan syukur lainnya. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan QRIS yang tersedia di bangku jemaat. Persembahan bulanan melalui kontak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan dari surat 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265, bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh
umat kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan bait yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kau ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah jemaat kita menyampaikan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami sungguh mengucap syukur Bapa dan berterima kasih atas begitu banyaknya kemurahan, berkat dan anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Sebagai wujud ungkapan syukur kami Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat-Mu berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini Tuhan, dan layakkanlah sehingga dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk yang akan mengelola dan menggunakan persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat dalam pengelolaan dan penggunaannya, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan di gereja-Mu GKJ Joglo ini. Ya Tuhan, apabila dalam kami mempersembahkan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohonkan ampunan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus untuk Pendeta Widianto Nugroho yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikannya adalah kebenaran firman-Mu. Dan bagi kami yang mendengarkan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita hendak mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelum kita merenungkan sabdanya, marilah kita menyambut firman Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50A, bait 5 dan 6, Sabda-Mu Abadi. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan.
Saudara-saudara, pewartaan sabda pada hari ini akan kita dasari berdasarkan surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pewartaan sabda didasarkan atas surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Mari saudara-saudara silakan buka Alkitabnya, kita perhatikan Alkitab kita masing-masing dan kita merenungkan dengan sungguh surat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Apapun versi Alkitab saudara-saudara silakan dibuka dan dibaca. Nggak usah ditutup dulu karena nanti akan kita rujuk kembali ke sana, kita belajar bareng-bareng. Saya sendiri akan membaca berdasarkan Alkitab terjemahan baru 2. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 yang demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ramai banget ya gereja hari ini ya. Ada apa Bapak Ibu nih? Ya, rupanya ya ada 12 anak-anak kita akan CD dan baptis dewasa ya. Jadi saya kira mungkin ada banyak juga simpatisan dan tamu dari keluarga-keluarga yang di CD. Saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara, selamat beribadah dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki sebuah titik perjalanan terakhir dari bulan pengajaran kita. Kita memasuki Bapak Ibu Saudara titik terakhir dari bulan pengajaran kita. Kalau Bapak Ibu ke gereja sebulan ini, dan ikut di dalam setiap ibadahnya, maka Bapak Ibu akan diajak di dalam tema-tema yang kayaknya berat, ternyata memang berat, yang bicara tentang berbagai pokok-pokok iman di dalam kekristenan. Minggu pertama saudara-saudara diajak untuk memahami tema besarnya, memahami yang aku imani. Seringkali kita beriman sekian lamanya tapi kita nggak tahu tentang isi yang kita imani. Itulah kegelisahan yang diangkat saudara-saudara pada bulan pengajaran tahun 2025. Lalu minggu kedua Bapak Ibu Saudara diajak untuk membicarakan pokok iman kita yakni Trinitas. Betapa kompleksnya kita mencoba untuk mendalami doktrin tersebut. Tetapi kalau bicara soal pengalaman iman, kita tahu bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang berkarya secara nyata dalam kehidupan kita. Minggu ketiga saudara diajak untuk memahami gereja. Apa itu gereja? Kemarin banyak yang bilang ke saya gitu, merasa kemudian tercerahkan. Oh Mas, ternyata gereja itu adalah kita semua, persekutuan orang percaya. Masing-masing punya peran di dalam membangun gereja ini, tidak ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Semua berharga di hadapan Allah di jemaatnya di sini. Bagus sekali refleksi. Dan yang sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mau ngomong apa? Akhir zaman. Akhir zaman. Akhir zaman.
Kalau bicara soal akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan atau pertama terlintas dalam pikiran? Apa Bapak Ibu Saudara? Akhir zaman. Apa? Perang. Ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, akhir zaman apa itu akhir zaman? Terakhir kata Kisan siapa ya? Akhir zaman apa Bapak Ibu? Akhir zaman. Serem bener ngomongnya hari ini gitu ya. Betul gak Bapak Ibu? 13 tahun yang lalu ada film. Judulnya 2012. Bapak Ibu ada yang nonton? Udah nonton ya? Ada yang nonton. Ceritanya tentang apa Bapak Ibu? Bencana di bumi ya. Bencana di bumi gitu. Kemudian diramalkanlah katanya menurut kalender suku Maya dari Amerika 2012 kiamat. Sampai kemudian dibuatlah filmnya. Tapi kalau kita ngomong akhir zaman tuh orang Kristen seharusnya mikirnya apa sih Bapak Ibu? Akhir zaman harusnya apa kita mikirnya? Kedatangan Yesus, Pak Bradman dibilang, sepakat Bapak Ibu? Memang itu, kayaknya gak usah khotbah lagi saya. Udah ngerti Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kadangkala pemahaman kita soal akhir zaman itu tercampur baur dengan berbagai hal, dengan budaya populer, dengan pemahaman dari agama lain dan seterusnya. Tahun 98-99 misalnya, ada satu film itu terkenal sekali, judulnya Armageddon, Bapak Ibu tahu nggak? Armageddon, jadi itu tentang asteroid yang mau menabrak bumi. Soundtracknya itu yang terkenal tuh, Aerosmith tuh, Bapak Ibu tahu nggak? I don't wanna close my eyes gitu ya. Udah jangan suruh saya nyanyi lagi. Ya, Armageddon, akhir zaman kiamat. Dan itu yang tercermin dari kata-kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan akhir zaman. Orang Indonesia biasa menyebut kiamat, tapi sebenarnya di dalam Alkitab nggak ada kata kiamat. Bapak Ibu cari. Kiamat itu istilah yang diambil dari serapan bahasa Arab di dalam Al-Quran, Al-Qiyamah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah hari akhir juga sebenarnya. Manusia dibangkitkan dan seterusnya. Armageddon Bapak Ibu Saudara itu berakar dari bahasa Ibrani dan Yahudi. Armageddon itu Bapak Ibu Saudara bahasa Ibraninya adalah Har Megiddo. Har itu bukit, Megiddo itu tempatnya namanya Megiddo. Bukit Megiddo, Har Megiddo. Lalu serapannya jadi Armageddon. Kenapa? Jadi di Palestina kuno Bapak Ibu Saudara ada satu daerah tempat perang itu namanya Bukit Megiddo. Lembah Megiddo. Jadi di lembah Megiddo itu Bapak Ibu Saudara terjadi peperangan. Sampai-sampai kata beberapa literatur Bapak Ibu Saudara bau darah itu kemudian memancar dari bukit itu. Karena saking seringnya digunakan untuk pertempuran. Jadi Har Megiddo itu. Jadi kata itu kemudian merefleksikan sebuah pemahaman bahwa akhir zaman pada akhirnya kemudian dipahami sebagai kekacauan akhir zaman, peperangan akhir zaman, penderitaan dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Injil Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah seperti Pak Priyatmedi tadi bilang adalah yang harus kita pikirkan ketika kita bicara soal akhir zaman. Markus 1 ayat 15 berkata Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Yang dimaksudkan kerajaan Allah itu bukan wilayah Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Yahudi pada masa Yesus salah mengira. Kirain Tuhan Yesus mendirikan negara baru yang merupakan hasil pembebasan wilayah tersebut dari penjajahan Romawi. Sehingga Yesus dikiranya Mesias politik, juru selamat yang menegakkan pemerintahan Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu artinya kuasa, pemerintahan, otoritas seorang raja. Siapa rajanya Bapak Ibu Saudara? Rajanya adalah Allah. Jadi kalau kerajaan Allah sudah dekat, berarti kekuasaan pemerintahan Allah atas dunia itu akan segera terlaksana. Lalu apa ciri khas dari pemerintahan ini? Kadang-kala kan kita sering gitu ya Bapak Ibu mengidentikan, oh waktu Presiden Soekarno pemerintahannya begini. Waktu Presiden Habibie pemerintahannya begini dan seterusnya ya. Nah ini serupa Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah, Allah yang memerintah, bagaimana bentuk pemerintahannya. Jadi Yesus selalu berkata Bapak Ibu Saudara,
bahwa pemerintahan yang Allah bawa itu keadilan, keselamatan, perlindungan bagi mereka yang miskin dan sakit, mereka yang tertindas, para janda dan yatim piatu. Para duda jangan protes ya Bapak Ibu. Karena janda di masyarakat Israel pada waktu itu kaum yang tertindas gitu. Kalau para duda, kenapa nggak disebutkan para duda? Karena para duda biasanya nyari istri lagi gitu. Begitu Bapak Ibu. Atau kalau di zaman Israel biasanya istrinya lebih dari satu gitu ya. Kerajaan Allah sudah dekat, intinya apa? Kalau orang-orang yang selama ini menderita nggak mendapatkan perhatian dari pemerintah dunia, maka Allah yang menegakkan pemerintahannya menaruh perhatian justru pada orang-orang yang gak dilihat oleh dunia. Lalu Yesus mengajak kita untuk jadi warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana yang harus kita mulai? Sebagaimana yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Kalau kerajaan itu Allah datang untuk mengajukan permohonan menjadi warga negaranya dalam tanda kutip, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bertobatlah. Bertobatlah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kerajaan itu sudah diwartakan, keselamatan itu sudah diwartakan dan kita terima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam perjuangan untuk menanti penggenapan kerajaan Allah. Maka kalau bicara soal akhir zaman, kalau bicara soal kerajaan Allah, kalau bicara soal penyelamatan Tuhan, itu terjadi antara dua kata Bapak Ibu Saudara. Sudah dan belum. Sudah dan belum. Penyelamatan kerajaan Allah itu sudah datang, sudah dekat melalui karya pengajaran, penderitaan, kematian, kebangkitan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Itu sudah terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita sudah selamat. Anak-anak kita sebentar lagi akan disidi dan dibaptis. Tahukah Bapak Ibu Saudara pertelaan pertama itu bunyinya apa? Saya bacakan. Apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis? Jadi keselamatan itu sudah terjadi, sudah dimulai. Kerajaan Allah itu sudah dimulai. Tapi Bapak Ibu Saudara belum tergenapi seutuhnya. Karena akan digenapi kelak pada akhir zaman. Yang ditandai dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kedatangan Tuhan Yesus. Masih ingat pengakuan iman rasuli kita? Atau udah ingatnya Nikea Konstantinopel sekarang? Udah hafal Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Wah, gimana sih Bapak Ibu? Saya juga belum hafal sih. Coba pengakuan iman rasuli kita bunyinya apa Bapak Ibu? Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Yesus yang pertama kali datang mewartakan keselamatan, orang yang mau masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah itu diundang untuk bertobat, menerima penyelamatan. Tapi perjuangan orang percaya belum selesai. Karena nanti di akhir ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini akhir zaman. Jadi kalau kita ngomong akhir zaman, kita jangan ingat gambaran film asteroid datang. Kita jangan ingat gambaran bencana, kita jangan ingat perang. Kalau saya bilang akhir zaman, kita ingat Yesus datang kembali. Itu pemahaman yang Kristiani. Apalagi Bapak Ibu Saudara, pernah saya ngobrol, Mas, ini orang Kristen Bapak Ibu, Dajjal kapan datangnya? Tuhan Yesus datang. Ada gak Dajjal dalam Alkitab? Ada gak Bapak Ibu? Gak ada, itu konsep dari mana? Ada lagi yang nanya gitu orang Kristen Bapak Ibu. Mas, Dajjal datang kapan? Dajjal, saya bilang gitu. Kamu Dajjal, saya bilang.
Itu konsep agama lain yang jangan dicampur baurkan. Kita tuh orang Kristen seneng banget kalau satu tema, konsep dari mana-mana kita masukin, termasuk konsep dari saudara-saudara kita. Kalau ngomong akhir zaman gak usah ngomongin Dajjal, gak usah ngomongin apa Bapak Ibu. Kita ingat Tuhan Yesus datang kembali gitu. Lalu apa yang perlu dilakukan? Nah inilah Bapak Ibu Saudara titik dari Tuhan Yesus bangkit dan naik sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Ini sampai kita sekarang itu namanya adalah zaman akhir. Beda dengan akhir zaman. Ini namanya zaman akhir. Ada tantangannya, kata Alkitab banyak. Ada peperangan, ada bencana dan seterusnya. Tuhan Yesus banyak bilang, Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab. Banyak penderitaan, persekusi terhadap orang Kristen. Penindasan masih terjadi dan seterusnya. Bahkan di surat yang kita baca pada hari ini, tanda akhir zaman itu juga dekadensi moral orang-orang atau penurunan kualitas etika dan moral orang-orang di zaman itu. Kita buka 2 Timotius. Mari Bapak Ibu. Kita baca lagi ya, tapi dihayati kata-katanya. Ya, kita baca ayat 2 misalnya. Kita baca ayat 2 hitungan ketiga ya, 2 Timotius 3 ayat 2 hitungan ketiga 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara hari ini kita mau belajar tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda perjuangan di zaman akhir tuh ternyata bisa dilihat dari kualitas orang-orang yang di dalamnya. Orang-orang yang hidup di zaman itu cinta diri sendiri, hamba uang, membual menyombongkan diri, tidak tahu mengasihi. Yang 5 sangat penting, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekarang sederhana aja. Ketika orang-orang lihat Bapak Ibu Saudara, itu mereka jadi mengamini 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 atau enggak? Ngerti enggak maksud saya? Jadi ketika ngelihat Bapak Ibu, manusia cinta uang tuh. Ketika ngelihat orang lagi, suka berkhianat tuh, gitu kan. Nih yang ini nih. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Ketika ngelihat saudara-saudara, suka menjelekkan orang tuh. Wah, ternyata sudah tergenapi 2 Timotius 3, 1 sampai 5. Pilihannya nih, Bapak Ibu mau yang menggenapi ayat 1 sampai 5 apa enggak? Mau yang mana? Jemaat GKJ Joglo mau yang mana? Menggenapi apa enggak? Enggak, jangan. Katekisan ya, lihat orang tuamu ada poinnya nih. Ya, baca, buka Alkitab, baca, ada enggak? Coba ya, gak usah kalian yang baca, Mas Inuk yang baca. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Sekarang lihat muka orang tua kalian. Kalian menggenapi firman itu apa enggak? Menggenapi firman itu apa enggak? Tristan menggenapi apa enggak? Coba lihat papa mamamu. Jangan mau kita malah jadi orang yang menggenapi firman ini. Jemaat-jemaat Kristen jangan cinta sama uang. Anak-anak jangan berontak terhadap orang tuamu. Apalagi sama ibumu. Dibalikin ke dalam rahimnya loh. 9 bulan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita bicara akhir zaman kita nggak ingat soal wah berat sekali, enggak. Tapi kita mawas diri.
Karena Tuhan Yesus bilang waspadalah dan jagalah. Bahasa saya tadi, ini tanda-tanda akhir zaman jangan digenapi di dalam diri kita. Orang-orang seringkali fokus kepada spekulasi tentang akhir zaman. Padahal Tuhan Yesus bilang, aku pun sendiri gak tahu waktunya. Tapi yang penting waspada dan berjaga. Memang zaman akhir ini akan menjadi begitu berat. Memang kita akan melihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini ada di mana-mana. Bahkan termasuk di dalam persekutuan kita. Tapi maka dari itu kita diundang untuk jangan menjadi seperti itu. Dan ayat 5 ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuasaan. Artinya apa? Ini orang-orang yang tiap minggu beribadah, tapi kelakuannya gak kayak apa yang dikhotbahkan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Kita. Bahkan saya sendiri juga. Beribadah, kita taat sama Tuhan. Kalau dibilang Tuhan Yesus juru selamat gitu ya. Kalau nyanyi, saya mau ikut Yesus. Sampai nangis-nangis. Tapi keluar gereja kelakuannya gak berubah. Bahkan di dalam gereja kelakuannya seperti orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ini penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tugas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita percaya akhir zaman, kita percaya Tuhan Yesus akan datang kembali, maka kepercayaan itu melahirkan pembaharuan budi kita, pembaharuan sikap kita di masa kini. Kalau ada akhir zaman, kalau ada akhir dari segala sesuatu, jangan menganggap kita berada di puncak segala sesuatu. Kita lupa untuk melakukan tugas kita. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu nanti bisa lihat ada 12 anak-anak kita mengaku percaya dan dibaptis dewasa. Ini bukan tentang mereka Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu ngelihat mereka, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk ngelihat puluhan tahun silam. Ketika saudara-saudara menerima pengakuan percaya atau dibaptis dewasa. Janji saudara di depan altar pada saat itu, sudahkah saudara lakukan? Saudara bilang, ya dengan sepenuh hati saya mau mengikut Tuhan. Sudahkah itu dilakukan? Maka ketika nanti saudara melihat 12 orang ini berdiri, maka mari kita doakan mereka. Agar anak-anak ini Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak yang taat dan setia. Teman-teman katekisan, ingat tadi firman-Nya ya. Hari ini diambil dari mana firman Tuhan pada saat CD? 2 Timotius B5. Nana, ayatnya dari mana firman Tuhan hari ini? 1-5. Ingat benar-benar ya, kalau bisa tulis di Alkitab CD-nya. Alkitab CD-nya dijaga baik-baik. Yang besok ada di dalam meja penerima jemaat, Alkitabnya sentil nih ya. Ya, awas ya. Jangan baru diterima sekarang, minggu depan tiba-tiba udah ada di belakang, ada di sini. Ya. Jangan biarkan Alkitab itu bersih. Ya, buka terus. Dibaca terus. Teman-teman ya, jangan menggenapi firman ini. Taat sama orang tua, tunduk kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan saudara masih panjang. Mudah-mudahan saudara-saudara, saya nggak dengar kabar dari saudara-saudara 5-10 tahun lagi saudara curhat mau pindah agama. Jangan ya. Bener ya, janji ya. Ngomong dulu lah, janji gitu. Janji 12. Janji. Ya, jangan sampai ketemu Mas Inuk lagi, Mas. Saya kepincut pria ganteng. Saya kepincut cewek cantik. Maka izinkanlah saya pindah buat di sini. Jangan ya. Betul ya, jangan ya. Pok, Dipo, enggak usah nengok sana. Enggak usah nengok sana. Mas Inuk ngomong sama Dipo nih. Jangan ya, Pok. Siap ya? Siap ya. Ya, saudara-saudara, sebentar lagi mereka akan menerima sakramen
Mereka akan mengaku percaya, kita doakan mereka. Buat para orang tua, selamat. Ini bukan akhir dari perjalanan saudara mendidik anak-anak saudara, ini satu checkpoint lagi untuk memulai perjalanan baru bersama dengan anak-anak saudara. Karena saudara telah berhasil menepati janji saudara di hadapan Tuhan. Saudara bawa puluhan tahun yang lalu kepada Tuhan di dalam baptis anak. Sekarang saudara telah menggenapi janji saudara, berbahagialah. Tapi ingatlah, saudara berada di dalam perjalanan yang baru. Maka yang terkasih, warga jemaat GKJ Joglo, mari kita hidup sebagai orang Kristen yang taat dan setia. Kita ingat akhir zaman supaya kita siap di masa kini. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Galur dan Cila dengan lagu berjudul Why Have You Chosen Me. Tes. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity?
so He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I know give for you. I will live and walk by your side all the way, and walk by your side all the way. Terima kasih untuk Galur dan Cila atas persembahan pujiannya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Allah. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Jika kami boleh berada di dalam rumah-Mu ini ya Allah. Sesungguhnya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Agar jiwa kami disegarkan oleh firman-Mu, agar kami dituntun untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru berdasarkan kasih dan karunia-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan yang Maha Kasih, tolonglah kami agar kami menjadi jemaat-jemaat-Mu yang siap dan waspada di dalam menyambut akhir zaman, di dalam menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesungguhan hati untuk menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia dari sekarang sampai kelak Engkau membangkitkan kami kembali. Maka tuntunlah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam ajaran yang benar. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam praktek-praktek kehidupan yang seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami agar kami bukan menggenapi orang-orang yang menjadi penanda akhir zaman itu, tetapi kami justru menjadi jemaat-Mu yang bertahan hingga akhir zaman sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dan kiranya doa ini juga hadir dan menyertai saudara-saudara kami yang sebentar lagi akan menerima sakramen baptis dan menyatakan pengakuan percayanya. Kami berdoa kiranya segala prosesi ini dapat berjalan dengan baik, bukan hanya sebagai ritual semata, tetapi sebagai penanda, sebagai checkpoint di dalam kehidupan, agar kami bersedia untuk memproses diri kami sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, maka dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis dan pengakuan percaya. Yang akan pertama dilayankan adalah sakramen baptis dan selanjutnya dilanjutkan oleh pengakuan percaya atau CD. Saudara-saudara, sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman
sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Saudara yang akan dibaptis, saya persilakan untuk menempatkan dirinya. Saya panggil dengan hormat Saudara Aislin Alfaela Tanghana. Agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara meyakini anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Aislin Alfaela Tanghana? Ya, dengan sepenuh hati. Saudara, kita semua mendengar jawaban yang terkasih Aislin Alfaela Tanghana. Kita menjadi saksi atas kesediaannya, maka saya akan melayankan baptisan terhadap saudara. Aislin Alfaela Tanghana. Saudara, saya baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat akan dilayankan kepada saudara, dan saya mengundang saudara-saudara yang dikasihi untuk dapat berdiri. Kita hayati kasih penyertaan Tuhan dan memujikan pelengkap Kidung Jemaat 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati saudara untuk menjalani hidup baru dan menyatakan kemuliaan Allah dan damai sejahtera-Nya dimanapun saudara berada. Kiranya Allah Bapa, Sang Pencipta, Kristus Sang Penebus, dan Roh Kudus, pemelihara kehidupan, senantiasa menuntun hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Kini saya mempersilahkan majelis gereja untuk dapat menyerahkan surat tanda baptis dan Alkitab kepada saudara Aislin.
Saya mempersilahkan Aislinn untuk menghadap umat, keluarga yang hadir, silakan dapat mendampingi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Inilah saudara kita Aislinn yang menyerahkan hidupnya sekarang seutuhnya kepada tangan penyertaan Kristus, didampingi oleh ibu terkasih dengan eyang terkasih yang bersama-sama hidup di dalam kasih dan kehendak Tuhan senantiasa. Mari kita dukung saudara ini untuk bertumbuh terus dalam Tuhan, setia sampai Tuhan memanggilnya kembali ke dalam pelukannya. Mari kita mengucap syukur kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami tertegun atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami kembali diperkenankan untuk menyaksikan sebuah momen yang begitu indah ketika kami melihat saudara kami Aislinn Alfaela Tanghana menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menyambut keselamatan yang datangnya dari Engkau. Kami berdoa kiranya Engkau meneguhkan langkah kakinya senantiasa. Engkau sertai orang-orang terkasih, keluarga yang mendampingi, agar dapat menunjukkan kehendak-Mu ya Allah di dalam kehidupannya. Kami bersyukur untuk peristiwa ini. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Aislinn dipersilakan duduk kembali bersama orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan, tidak ada keberatan yang sah. Dalam ibadah ini akan dilayankan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih anak-anak, sehingga telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi anggota gereja. Sekarang, setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya atau sidi. Sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Maka saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya dipersilahkan berdiri dan menempatkan dirinya. Yang pertama saya panggil Benedikta Rahajeng Araita Sari. Christian Bayu Sujatmiko. Davi Matthew Pratama. Dominik Kiandari Sih Gayatri. Jennifer Olivia Sudono. Johannes Dipo Respati. Keva Ezekiel Ridianto. Kenzi Aditama. Mikael Tristan. Mustika Angelia Saragi. Mirna Dion Miranda. Saudara-saudara, agar jemaat menjadi saksi pengakuan percaya, maka saudara dipersilakan menjawab pertanyaan berikut. Anda saya undang untuk dengarkan baik-baik kalimat demi kalimatnya, hayati dengan sungguh. Saudara akan mengucapkan dan mendengar ini hanya seumur hidup sekali. Maka hayati janji ini dengan sungguh. Kalau saudara menyatakan ya dengan sepenuh hati, maka itu bukan karena suruhan siapapun, tetapi saudara menyambut karya Roh Kudus. Saudara-saudara dengarkan ini dan jawab ini dengan sepenuh hati. Yang pertama, apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis ketika saudara masih anak-anak? Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat dan meyakini syahadat? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab?
Bagaimana jawab saudara Benedikta Rahajeng Aretasari? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Christian Bayu Sujatmiko? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Davi Matthew Pratama? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Dominik Kian dari Sih Gayatri? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Jennifer Olivia Sudono? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Johannes Dipo Respati? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Keva Ezekiel Ridianto? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Kenzi Aditama? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan jawab saudara Mikael Tristan? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Mustika Angelia Saragi? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Mirna Dion Miranda? Ya, dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, kita telah mendengar pernyataan iman dari saudara-saudara kita ini. Berkat akan dilayankan, saya mengundang saudara untuk berdiri. Berkat akan dilayankan dengan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kiranya Allah yang Maha Rahim, Bapa Pencipta langit dan bumi, Kristus Sang Menebus dan Roh Kudus pemelihara kehidupan, senantiasa membimbing laku hidupmu, membimbing kata-kata dan pikiranmu agar senantiasa diserahkan ke dalam Tuhan. Kiranya Engkau dapat menjaga kesetiaanmu kepada Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Kristus menuntunmu untuk bersaksi dan Roh Kudus membimbingmu untuk memilih jalan hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara dipersilakan berdiri. Duduk maksud saya. Kini saya persilakan majelis gereja untuk dapat menyerahkan Alkitab dan surat tanda CD. Teman-teman telah menjadi warga dewasa, ditandai dengan Alkitab yang saudara terima, surat CD yang saudara terima. Bacalah itu dengan baik, jangan biarkan menganggur terlalu lama, entah di mana berada. Baca ayat-ayatnya dengan baik, lakukan dalam hidup sehari-hari saudara. Kalau belum berhasil melakukannya, belajar lagi, lakukan lagi, begitu terus. Sampai Tuhan datang kembali dan melihat betapa teguhnya iman saudara di dalam Tuhan. Jadi anak-anak yang taat dan setia, pesan Mas Inuk, habis ini jangan hilang dari gereja. Justru harus makin rajin ke gereja, terlibat dalam pelayanan di berbagai komisi. Tuhan menuntun dan menyertai saudara sekalian. Dan saudara-saudara yang terkasih, momen yang indah ini tidak lepas dari peran serta orang tua. Maka teman-teman dipersilakan untuk menghadap jemaat.
Dan saya mengundang orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka. Silakan dampingi anak-anak saudara. Ini adalah titik pencapaian saudara mendampingi anak-anak saudara yang terkasih. Saudara menggenapi janji saudara di hadapan Tuhan. Mereka dibaptis, kini mereka dewasa, memilih sendiri Yesus sebagai juru selamat kehidupan mereka. Dampingi, peluk anak-anakmu. Bagi kita yang menyaksikan, ini momen indah, pengingat akan janji yang juga kita telah ucapkan, dan anak-anak kita. Silakan berdiri di belakang, ya. Ini keluarga yang berbahagia pada hari ini warga kerajaan Allah yang disambut dengan penuh sukacita olehnya, maka kita sambut juga dengan sukacita, saudara-saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa titik ini terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Mereka memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka kiranya Engkau mendampingi saudara-saudara kami ini terkasih. Mereka masih muda ya Tuhan, masih butuh banyak bimbingan, masih butuh banyak belajar. Maka sertailah pembelajaran mereka, bimbinglah mereka ya Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih buat orang tua, buat keluarga yang dengan setia mendampingi. Kiranya Engkau senantiasa menuntun keluarga yang terkasih untuk menjadi support system yang baik bagi anak-anak mereka untuk tumbuh di dalam iman dan kebenaran, menjadi anak-anak yang sehat secara jasmani tetapi juga secara rohani, spiritual dan emosional. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Teman-teman boleh titip Alkitabnya ke orang tua. Orang tua dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan para katekisan Bapak Ibu akan mempersembahkan persembahan pujian sebagai tanda syukur mereka dengan lagu berjudul Ingat Kasih-Nya.
Teman-teman yang main musik silakan gabung. Teman-teman yang main musik silakan gabung. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Bapak Ibu, ternyata anak-anak ini menyiapkan sebentuk tanda kasih untuk orang tua mereka. Nah, silakan orang tua berdiri. Ya, orang tua berdiri. Silakan para orang tua. Anak-anak silakan samperin orang tuanya ya. Lalu berikan tanda kasihnya. Udah? Belum? Wah, ini dia. Mawar. Oke. Sudah? Silakan. Yang sudah, samperin orang tuanya. Samperin orang tuanya, silakan. Oh, rupanya orang tua juga memberikan tanda kasih, Bapak Ibu. Wah, tepuk tangan Bapak Ibu nih, luar biasa. Ya. Gak apa-apa, agak sedikit berantakan gak apa-apa. Momen hangat ini diabadikan. Kalau udah Nana maju ke depan lagi. Fotonya dibawa, maju ke depan lagi. Oke. Maju ke depan lagi, maju ke depan. Maju ke depan semua. Jejer lagi. Ternyata orang tua juga menyiapkan hadiah. Ya, orang tua menyiapkan bunga, gitu ya. Silakan, para orang tua dibagikan bunga kepada anaknya, silakan. Ya. Loh, ada foto saya itu. Baru tahu. Silakan, silakan, bagikan bunganya orang tua. Ya. Agak geser ke kiri. Bunganya disimpan ya Bapak Ibu. Sudah semua? Ya. Monggo silakan diberikan kepada anaknya. Silakan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Silakan teman-teman boleh kembali. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Diingat ya, momen indah ini semoga jadi titik perjalanan iman buat menguatkan kalian senantiasa. Umat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan syukur kita, baptis dan sidi kepada Tuhan. Persembahan syukur dari umat yang baru saja dibaptis dan sidi beserta keluarga dapat dimasukkan ke dalam bokor khusus sidi dan keluarga yang berada di depan mimbar. Bagi umat dapat memberikan persembahan syukur baptis di dalam bokor di sebelah kanan dan kiri Bapak dan Ibu. Persembahan akan kita sampaikan dengan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 274 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah mudah akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas pemeliharaan iman yang Kau berikan kepada kami. Kini kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan gereja-Mu di sini. Tuhan, kami hendak menutup doa ini dengan memanjatkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk tetap berdiri. Umat yang terkasih, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nikea Konstantinopel bersama-sama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan orang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berpeganglah teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kami akan senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Allah menuntunmu di dalam berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Anak-anak yang baru menerima sakramen baptis dan pengakuan percaya dimohon untuk maju ke depan. Umat yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Dengan semangat guyup dan rukun kita bersama-sama menikmati perjamuan kasih. Selamat melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setia sampai akhir. Amin.